Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Maulana Putra dengan NIM 230326036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar advokasi dalam agribisnis. Advokasi merupakan suatu proses atau serangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, aturan, maupun praktik yang berkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu. Advokasi tidak hanya berarti menyampaikan pendapat atau melakukan protes, tetapi juga melibatkan proses pengumpulan informasi, penelitian, penyusunan strategi, membangun komunikasi, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Dalam konteks agribisnis, advokasi memiliki peran yang sangat penting karena sektor pertanian melibatkan banyak pihak, mulai dari petani, penyedia sarana produksi, pedagang, pengolah hasil pertanian, distributor, pemerintah, hingga konsumen. Setiap pihak memiliki kepentingan dan permasalahan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan advokasi untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan pelaku agribisnis. Contohnya, petani sering menghadapi masalah seperti harga hasil pertanian yang rendah, mahalnya pupuk dan pestisida, keterbatasan modal, sulitnya memperoleh akses pasar, serta kurangnya infrastruktur pertanian. Melalui advokasi, permasalahan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan sehingga dapat dicari solusi yang lebih baik. Dengan demikian, advokasi dalam agribisnis dapat dipahami sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang lebih adil, mendukung, dan menguntungkan bagi pelaku usaha pertanian serta konsumen. Menurut Peterson, advokasi merupakan proses yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya guna menciptakan perubahan sosial yang positif. Berdasarkan pengertian ini, advokasi tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Sementara itu, World Bank mengatakan advokasi sebagai tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dalam agribisnis, advokasi dapat dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Sebagai contoh, kelompok petani di suatu desa dapat melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan pembangunan saluran irigasi. Jika masalah tersebut juga dialami oleh petani di daerah lain, maka advokasi dapat diperluas ke tingkat provinsi atau nasional untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih besar. Advokasi dalam agribisnis memiliki berbagai bentuk karena permasalahan yang dihadapi oleh pelaku agribisnis juga sangat beragam. Petani, pengusaha, pekerja pertanian, konsumen, maupun pelaku industri memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kegiatan advokasi harus disesuaikan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Secara umum, jenis advokasi dalam agribisnis dapat dibagi menjadi advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi hak, advokasi keberlanjutan, dan advokasi konsumen. Advokasi kebijakan merupakan upaya
yang dilakukan untuk mempengaruhi, mengubah, atau mendorong lahirnya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor agribisnis. Kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap kegiatan pertanian karena dapat menentukan aturan produksi, distribusi, perdagangan, penggunaan lahan, hingga perlindungan terhadap petani. Dalam praktiknya, petani sering menghadapi berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara individu. Misalnya, harga pupuk yang tinggi, kelangkaan sarana produksi, rendahnya harga hasil pertanian, keterbatasan irigasi, dan sulitnya memperoleh bantuan modal. Permasalahan tersebut membutuhkan kebijakan dari pemerintah, sehingga advokasi menjadi salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi tertentu. Advokasi kebijakan dalam agribisnis bertujuan untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada petani. Petani merupakan salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam penyediaan pangan, tetapi sering memiliki posisi tawar yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan petani. 2. Meningkatkan akses terhadap sumber daya pertanian. Petani membutuhkan akses terhadap tanah, modal, teknologi, benih, pupuk, air, dan informasi. Advokasi dapat mendorong pemerintah agar sumber daya tersebut tersedia secara lebih merata. 3. Mendorong perlindungan terhadap harga hasil pertanian. Harga komoditas pertanian sering mengalami fluktuasi. Ketika harga turun drastis, pendapatan petani juga dapat menurun. Advokasi dapat dilakukan untuk mendorong kebijakan stabilisasi harga. 4. Mendorong pembangunan infrastruktur pertanian. Infrastruktur seperti irigasi, jalan usaha tani, gudang penyimpanan, pasar, dan fasilitas pengolahan sangat penting dalam mendukung agribisnis. Sebagai contohnya, petani padi mengalami kesulitan karena harga gabah pada saat panen raya turun. Kelompok tani dapat melakukan advokasi dengan mengumpulkan data mengenai biaya produksi, harga jual, dan pendapatan petani. Data tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah untuk mendorong adanya kebijakan harga yang lebih melindungi petani. Advokasi kebijakan tidak harus selalu dilakukan melalui demonstrasi. Advokasi dapat dilakukan melalui diskusi dengan pemerintah, audiensi, penyampaian proposal, penelitian, seminar, maupun melalui organisasi petani. Selanjutnya ada advokasi pasar. Advokasi pasar merupakan upaya untuk menciptakan sistem pasar yang lebih adil, transparan, dan memberikan keuntungan yang lebih baik bagi pelaku agribisnis. Dalam sistem agribisnis, petani sering menjadi pihak yang paling lemah dalam rantai pemasaran. Salah satu masalah utamanya adalah panjangnya rantai pemasaran. Produk pertanian dapat berpindah dari petani ke pengepul, pedagang besar, distributor, pengecer, hingga konsumen. Semakin panjang rantai tersebut, semakin besar pula kemungkinan terjadinya perbedaan harga antara harga yang diterima petani dan harga yang dibayar oleh konsumen. Advokasi pasar dapat dilakukan untuk mengatasi rendahnya harga jual di tingkat petani, kurangnya informasi mengenai harga pasar,
ketergantungan petani kepada tengkulak, ketidakjelasan sistem penentuan harga, keterbatasan akses pasar, praktik perdagangan yang tidak adil, dan lemahnya posisi tawar petani. Salah satu bentuk advokasi pasar adalah pembentukan koperasi atau kelompok pemasaran. Dengan bergabung dalam kelompok, petani dapat mengumpulkan hasil produksinya dan menjual dalam jumlah yang besar. Selain itu, petani juga memanfaatkan teknologi digital untuk menjual produknya secara langsung kepada konsumen. Pemasaran melalui media sosial dan platform digital dapat membantu memperpendek rantai distribusi. Sebagai contoh, petani sayuran dapat menjual produknya langsung kepada konsumen melalui sistem pemasaran online. Dengan cara ini, petani dapat memperoleh harga yang lebih baik, sementara konsumen juga dapat memperoleh produk dengan harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya ada advokasi hak. Advokasi hak merupakan upaya untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak petani, pekerja pertanian, dan masyarakat yang terlibat dalam sektor agribisnis. Petani memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, akses terhadap sumber daya, informasi, teknologi, pasar, dan lingkungan kerja yang aman. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat berbagai masalah seperti konflik lahan, rendahnya upah kerja, keterbatasan akses terhadap modal, serta ketidakadilan dalam hubungan ekonomi. Beberapa isu dalam advokasi hak yang pertama adalah hak atas tanah. Tanah merupakan sumber daya utama dalam kegiatan pertanian. Konflik mengenai kepemilikan dan penggunaan lahan dapat menyebabkan petani kehilangan sumber penghidupannya. Oleh karena itu, advokasi dapat dilakukan untuk memperjuangkan kepastian dan perlindungan hak atas tanah. Dua, hak mendapatkan upah yang layak. Pekerja pertanian juga memiliki hak untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaannya. Advokasi dapat dilakukan untuk memperjuangkan kondisi kerja yang layak dan perlindungan bagi pekerja. 3. Hak mendapatkan akses terhadap sumber daya. Petani kecil sering mengalami kesulitan memperoleh modal, teknologi, benih unggul, pupuk, dan informasi. Advokasi dapat membantu mendorong kebijakan yang memberikan akses lebih luas kepada petani kecil. 4. Hak atas lingkungan kerja yang aman. Penggunaan pestisida dan alat-alat pertanian dapat menimbulkan resiko bagi pekerja. Oleh karena itu, pekerja harus memperoleh pengetahuan, perlengkapan, dan perlindungan yang memadai. Advokasi hak sangat penting karena terdapat ketimpangan kekuatan antara petani kecil dengan perusahaan besar atau pihak yang memiliki sumber daya yang lebih besar. Selanjutnya ada advokasi keberlanjutan. Advokasi keberlanjutan merupakan upaya untuk mendorong sistem agribisnis yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan keuntungan ekonomi saja. Kegiatan pertanian juga berhubungan dengan tanah, air, keanekaragaman hayati, dan lingkungan.
Jika sumber daya alam digunakan secara berlebihan, maka produktivitas pertanian dapat menurun dalam jangka panjang. Advokasi keberlanjutan dapat berfokus pada pengurangan penggunaan pestisida berlebihan, pengelolaan limbah pertanian, konservasi tanah dan air, pengurangan pencemaran, penggunaan teknologi ramah lingkungan, pertanian organik, pengendalian hama terpadu, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Contohnya adalah advokasi dapat mendorong petani untuk menggunakan pengendalian hama terpadu atau PHT. Dalam metode ini, penggunaan pestisida kimia tidak menjadi satu-satunya cara pengendalian hama. Petani dapat menggunakan musuh alami, teknik budidaya, sanitasi lahan, serta metode mekanis. Advokasi keberlanjutan juga dapat mendorong penggunaan pupuk organik dan pemanfaatan limbah pertanian agar tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya ada advokasi konsumen. Advokasi konsumen merupakan upaya untuk melindungi kepentingan konsumen dalam memperoleh produk pertanian yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan informasi yang diberikan. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai produk yang dibeli. Dalam agribisnis, hal ini sangat penting karena produk pertanian berkaitan langsung dengan kesehatan dan keamanan pangan. Advokasi konsumen dapat mencakup keamanan pangan. Produk pertanian harus aman untuk dikonsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya melebihi batas yang ditentukan. 2. Kualitas produk. Konsumen berhak memperoleh produk dengan kualitas sesuai dengan informasi yang diberikan. 3. Informasi produk. Informasi seperti asal produk, tanggal produksi, masa kadaluarsa, komposisi, dan proses pengolahan harus disampaikan secara jelas. 4. Harga yang wajar. Konsumen perlu mendapatkan perlindungan dari praktik penjualan yang tidak transparan atau merugikan. 5. Perlindungan dari produk palsu. Produk pertanian dan pangan yang tidak sesuai dengan label dapat merugikan konsumen. Advokasi konsumen juga dapat mendorong pelaku agribisnis untuk meningkatkan kualitas dan transparansi produknya. Kelima jenis advokasi tersebut sebenarnya saling berhubungan. Sebagai contoh, petani mengalami masalah harga jual yang rendah. Masalah ini dapat menjadi isu advokasi pasar. Untuk menyelesaikannya, petani mungkin membutuhkan advokasi kebijakan agar pemerintah membuat aturan perlindungan harga. Dalam proses, petani juga harus memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan harga yang layak. Pada saat yang sama, kegiatan produksi harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Produk yang dihasilkan juga harus memenuhi standar kualitas dan keamanan bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen juga dapat mendorong pelaku agribisnis untuk meningkatkan kualitas dan transparansi produknya. Advokasi memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan agribisnis karena sektor pertanian melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Petani membutuhkan harga yang layak dan akses terhadap sarana produksi. Pelaku usaha membutuhkan kepastian bahan baku dan kebijakan yang mendukung. Pemerintah membutuhkan informasi mengenai kondisi di lapangan.
sedangkan konsumen membutuhkan produk yang aman dan berkualitas. Dalam kondisi tersebut, advokasi berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan kepentingan, membangun komunikasi, serta mendorong perubahan yang lebih baik dalam sistem agribisnis. Advokasi juga dapat menjadi penghubung antara pelaku agribisnis dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat keputusan. Secara umum, peran penting advokasi dalam agribisnis dapat dilihat dari 3 arah utama, yaitu dari petani ke pasar, dari petani ke pemerintah, dan dari pasar ke pemerintah. Yang pertama ada peran advokasi dari petani ke pasar. Petani merupakan salah satu pelaku utama dalam sistem agribisnis. Namun, petani sering menghadapi berbagai kendala dalam memasarkan hasil produksinya. Permasalahan tersebut antara lain rendahnya harga jual, ketergantungan terhadap tengkulak, keterbatasan informasi pasar, serta lemahnya posisi tawar. Dalam kondisi tersebut, advokasi berperan untuk membantu petani memperjuangkan kepentingannya di dalam sistem pasar. 1. Meningkatkan posisi tawar petani. Salah satu peran utama advokasi adalah meningkatkan posisi tawar petani. Petani yang menjual hasil produksinya secara individu biasanya memiliki daya tawar yang rendah karena jumlah produknya terbatas dan membutuhkan uang secara cepat. Melalui advokasi, petani dapat didorong untuk membentuk kelompok tani, koperasi, gabungan kelompok tani, organisasi produsen, dan kelompok pemasaran. Dengan adanya organisasi, petani dapat melakukan pembelian sarana produksi dan penjualan hasil pertanian secara bersama-sama. Hal ini dapat meningkatkan kekuatan mereka dalam melakukan negosiasi dengan pedagang, pengolah, dan perusahaan. Sebagai contoh, petani yang menjual hasil panen secara individu mungkin hanya dapat menerima harga yang ditentukan oleh pedagang. Namun, apabila hasil panen dikumpulkan melalui koperasi, petani memiliki jumlah produk yang lebih besar sehingga dapat melakukan negosiasi harga yang lebih baik. 2. Mendorong terwujudnya harga yang adil. Harga hasil pertanian merupakan salah satu permasalahan penting dalam agribisnis. Seringkali terdapat perbedaan yang cukup besar antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar konsumen. Advokasi dapat digunakan untuk mendorong terciptanya sistem perdagangan yang lebih transparan dan adil. Petani dapat memperjuangkan keterbukaan informasi harga, sistem penentuan harga yang jelas, pengurangan rantai pemasaran yang terlalu panjang, perlindungan terhadap harga yang terlalu rendah, serta peningkatan akses langsung ke pasar. Harga yang adil bukan berarti harga harus selalu tinggi, tetapi harga tersebut harus mampu memberikan keuntungan yang layak setelah memperhitungkan biaya produksi petani. 3. Meningkatkan akses petani terhadap informasi pasar. Informasi merupakan salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan agribisnis. Petani perlu mengetahui harga, permintaan konsumen, kualitas produk yang dibutuhkan, dan peluang pasar. Namun, tidak semua petani memiliki akses yang sama terhadap informasi tersebut. Akibatnya, petani sering mengambil keputusan berdasarkan informasi yang terbatas. Melalui advokasi, petani dapat didorong untuk memperoleh informasi harga pasar, informasi permintaan konsumen, informasi standar kualitas, informasi peluang pemasaran, dan informasi teknologi digital. Dengan informasi yang lebih baik, petani dapat menentukan kapan menjual produk, kepada siapa menjual, dan bagaimana
meningkatkan kualitas produknya. 4. Membuka akses pasar yang lebih luas. Advokasi juga dapat membantu petani memperoleh akses ke pasar yang lebih luas. Selama ini, petani sering hanya bergantung pada pasar lokal ataupun pedagang tertentu. Padahal, perkembangan teknologi membuka peluang pemasaran melalui media sosial, marketplace, pemasaran digital, kerjasama dengan restoran, kerjasama dengan industri pengolahan, dan pasar modern. Selanjutnya ada peran advokasi dari petani ke pemerintah. Advokasi juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara petani dengan pemerintah. Petani merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari berbagai kebijakan pertanian. Namun, tidak semua permasalahan petani dapat diselesaikan secara individu. Banyak permasalahan yang membutuhkan anggaran, kebijakan, dan tindakan pemerintah. Yang pertama ada menyampaikan aspirasi petani. Advokasi memberikan ruang bagi petani untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan kepada pemerintah. 2. Mendorong kebijakan yang responsif. Advokasi dapat membantu pemerintah memperoleh informasi yang lebih nyata mengenai permasalahan di lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Mendorong pembangunan infrastruktur pertanian. Infrastruktur merupakan faktor penting dalam mendukung kegiatan agribisnis. Jalan yang rusak, irigasi yang tidak berfungsi, dan kurangnya fasilitas penyimpanan dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi. 4. Mendorong perlindungan terhadap petani. Petani sering menghadapi resiko yang cukup besar seperti perubahan cuaca, serangan organisme pengganggu tanaman, fluktuasi harga, dan perubahan kebijakan perdagangan. Peran selanjutnya ada peran advokasi dari pasar ke pemerintah. Advokasi dalam agribisnis tidak hanya dilakukan oleh petani. Pelaku pasar seperti pengolah hasil pertanian, distributor, eksportir, dan perusahaan agribisnis juga memiliki kepentingan yang perlu disampaikan kepada pemerintah. Yang pertama ada menyampaikan kebutuhan dunia usaha. Pelaku usaha membutuhkan berbagai kebijakan yang dapat mendukung kegiatan bisnisnya. Contoh, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, infrastruktur transportasi, ketersediaan bahan baku, standar mutu yang jelas, dan kebijakan perdagangan yang stabil. Melalui advokasi, pelaku usaha dapat menyampaikan hambatan yang mereka hadapi kepada pemerintah. 2. Mendorong peningkatan daya saing agribisnis. Advokasi dari pelaku pasar juga dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan kebijakan yang meningkatkan daya saing produk pertanian. Misalnya, pemerintah dapat mendukung peningkatan kualitas produk, pengembangan teknologi pengolahan, peningkatan standar mutu, pengembangan ekspor, dan pembangunan industri pengolahan. Dengan demikian, produk pertanian tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi juga dapat diolah menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. 3. Mendorong perbaikan rantai pasok. Rantai pasok agribisnis melibatkan berbagai hak mulai dari produsen, pengumpul, pengolah, distributor, hingga ke konsumen. Jika terjadi masalah pada salah satu bagian rantai pasok, maka seluruh sistem tak dapat terganggu. Contohnya adalah keterlambatan transportasi, kurangnya gudang penyimpanan, atau sulitnya memperoleh bahan baku. Selanjutnya, ada advokasi sebagai sarana membangun kerjasama. Advokasi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan tuntutan, tetapi juga dapat membangun kerjasama antara berbagai pihak. Dalam agribisnis, kerjasama dapat melibatkan petani,
pemerintah, akademisi, perusahaan, koperasi, lembaga keuangan, konsumen, hingga organisasi masyarakat. Kerjasama tersebut sangat penting karena permasalahan agribisnis biasanya tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Selanjutnya ada isu yang sesuai dengan materi ini, yaitu perjuangan peternak ayam petelur dalam memperjuangkan harga telur yang layak. Pada Juni 2026, peternak ayam petelur rakyat dari berbagai daerah melakukan audiensi dengan pemerintah untuk menyampaikan permasalahan turunnya harga telur di tingkat peternak. Kondisi ini terjadi karena adanya kelebihan pasokan atau oversupply, sehingga harga telur mengalami tekanan dan peternak beresiko mengalami kerugian. Dalam pertemuan tersebut, peternak menyampaikan aspirasi agar pemerintah memberikan kebijakan yang dapat melindungi harga telur di tingkat peternak. Sebagai respon terhadap aspirasi tersebut, pemerintah menetapkan harga acuan pembelian atau HAP telur di tingkat peternak sebesar 26.500 per kilogram dan mendorong pengawasan terhadap pelaksanaannya. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya hubungan langsung antara aspirasi pelaku agribisnis dengan proses pembuatan kebijakan pemerintah. Kasus peternak ayam petelur yang menghadapi tekanan harga telur merupakan contoh nyata penerapan advokasi dalam agribisnis. Permasalahan yang dihadapi peternak tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan kondisi pasar dan kebijakan pemerintah. Ketika harga telur di tingkat peternak mengalami penurunan, sementara biaya produksi seperti pakan, obat-obatan, tenaga kerja, dan pemeliharaan tetap tinggi, peternak dapat mengalami penurunan pendapatan, bahkan kerugian, apabila kondisi tersebut berlangsung terus-menerus. Keberlanjutan usaha peternak rakyat dapat terancam. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, peternak tidak hanya menerima keadaan secara pasif, tetapi berusaha memperjuangkan kepentingannya melalui proses advokasi. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi dalam agribisnis dapat menjadi sarana bagi pelaku usaha untuk menyampaikan permasalahan kepada pihak yang memiliki kewenangan serta mendorong adanya perubahan kebijakan. Peternak berusaha agar pemerintah memahami kondisi nyata yang mereka hadapi, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha peternakan rakyat. Proses advokasi dalam kasus ini diawali dengan mengidentifikasi permasalahan utama, yaitu terjadinya penurunan harga telur di tingkat peternak. Identifikasi masalah menjadi tahap penting karena advokasi harus didasarkan pada permasalahan yang jelas. Peternak perlu mengetahui penyebab terjadinya penurunan harga, apakah disebabkan oleh kelebihan pasokan, menurunnya permintaan, perubahan biaya produksi, atau faktor lain yang mempengaruhi pasar. Dengan memahami akar permasalahan, tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah dapat menjadi lebih terarah dan tidak hanya berupa keluhan. Setelah masalah diidentifikasi, peternak kemudian menyampaikan dampak yang ditimbulkan oleh penurunan harga tersebut. Harga telur yang rendah dapat menyebabkan pendapatan peternak menurun, sedangkan biaya produksi tetap harus dikeluarkan. Kondisi ini dapat mengurangi kemampuan peternak untuk membeli pakan, memelihara ayam, dan melanjutkan kegiatan produksi. Oleh karena itu, penyampaian dampak ekonomi menjadi bagian penting dalam proses advokasi karena dapat menunjukkan bahwa masalah harga bukan hanya masalah perdagangan, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor peternakan. Advokasi tersebut juga menjadi lebih kuat karena peternak tidak hanya menyampaikan kepentingan pribadi,
tetapi mengumpulkan aspirasi dari peternak lainnya. Pengumpulan aspirasi dapat dilakukan melalui organisasi atau kelompok peternak. Dengan adanya penyatuan aspirasi, permasalahan yang disampaikan memiliki cakupan yang lebih luas dan menunjukkan bahwa masalah harga telur bukan hanya dialami oleh satu peternak saja, melainkan merupakan persoalan yang dihadapi oleh banyak pelaku usaha. Organisasi peternak dalam hal ini memiliki peran penting sebagai wadah untuk menyatukan kepentingan dan memperkuat posisi tawar peternak dalam berkomunikasi dengan pemerintah. Selanjutnya, peternak melakukan audiensi dengan pemerintah sebagai bentuk komunikasi langsung dengan pihak yang memiliki kewenangan. Audiensi ini menjadi bagian penting dalam proses advokasi karena peternak dapat menyampaikan permasalahan, data, kondisi lapangan, serta harapan mereka secara langsung. Melalui audiensi, peternak dapat menjelaskan bagaimana rendahnya harga telur mempengaruhi pendapatan dan keberlanjutan usaha mereka. Di sisi lain, pemerintah juga memperoleh informasi langsung dari pelaku yang mengalami permasalahan tersebut, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dalam proses tersebut, peternak kemudian mengusulkan kebijakan perlindungan harga. Usulan tersebut menunjukkan bahwa tujuan advokasi bukan hanya menyampaikan permasalahan, tetapi juga mendorong adanya solusi. Peternak berharap adanya kebijakan yang dapat menciptakan harga yang lebih adil dan memberikan perlindungan terhadap usaha mereka. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan peternak sebagai produsen, pedagang sebagai pelaku distribusi, dan konsumen sebagai pengguna akhir produk. Selain mendorong kebijakan perlindungan harga, peternak juga mendorong pemerintah melakukan pengawasan terhadap harga di lapangan. Hal ini sangat penting karena kebijakan yang telah dibuat tidak akan efektif apabila tidak dilaksanakan dan diawasi dengan baik. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa harga yang telah ditetapkan atau disepakati dapat diterapkan secara nyata dan tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas. Dengan adanya pengawasan, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik perdagangan yang merugikan peternak. Jika dikaitkan dengan konsep advokasi, proses yang dilakukan oleh peternak menunjukkan beberapa unsur penting dalam advokasi. Pertama, terdapat masalah yang ingin diselesaikan, yaitu penurunan harga telur. Kedua, terdapat kelompok yang memperjuangkan kepentingan, yaitu peternak ayam petelur sendiri. Ketiga, terdapat pihak yang menjadi sasaran advokasi, yaitu pemerintah sebagai pembuat dan pelaksanaan kebijakan. Keempat, terdapat tujuan perubahan, yaitu terciptanya kebijakan dan mekanisme pasar yang dapat memberikan perlindungan terhadap peternak. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa advokasi dalam agribisnis merupakan proses yang dilakukan secara strategis dan terorganisasi. Peternak mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi dan aspirasi, membangun komunikasi dengan pemerintah, menyampaikan tuntutan, serta mendorong adanya kebijakan dan pengawasan. Proses tersebut membuktikan bahwa advokasi bukan sekedar menyampaikan keluhan saja, tetapi merupakan upaya terencana untuk mempengaruhi kebijakan dan menciptakan perubahan yang dapat memberikan manfaat bagi kelompok yang diperjuangkan. Kasus peternak ayam petelur ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan advokasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan peternak dalam membangun organisasi, menyampaikan data yang kuat, dan menjalin komunikasi dengan pihak yang memiliki kewenangan.
Semakin kuat data dan semakin terorganisasi aspirasi yang disampaikan, semakin besar peluang suatu advokasi untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu, advokasi menjadi salah satu strategi penting bagi pelaku usaha agribisnis dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi dan kebijakannya. Kesimpulannya, kasus peternak ayam petelur merupakan contoh nyata bahwa advokasi dapat digunakan oleh pelaku agribisnis untuk memperjuangkan kepentingan dan mendorong perubahan kebijakan. Melalui identifikasi masalah, pengumpulan aspirasi, audiensi, penyampaian usulan, dan pengawasan kebijakan, peternak berusaha menciptakan kondisi usaha yang lebih adil dan berkelanjutan. Beberapa tahapan tersebut juga menunjukkan bahwa advokasi dalam agribisnis tidak dilakukan secara spontan, tetapi melalui proses yang sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan melindungi keberlangsungan usaha peternakan rakyat. Kemudian bentuk advokasi dalam isu yang saya angkat, pertama ada advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan dalam kasus peternak ayam petelur merupakan upaya yang dilakukan secara terencana untuk mempengaruhi pemerintah agar menghasilkan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha peternakan rakyat. Permasalahan utama yang dihadapi peternak adalah menurunnya harga telur di tingkat peternak, sementara biaya produksi seperti pakan, obat-obatan, tenaga kerja, dan pemeliharaan ayam tetap harus dikeluarkan. Apabila harga jual telur terlalu rendah, peternak dapat mengalami penurunan pendapatan bahkan kerugian. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, peternak dapat mengurangi jumlah produksi atau bahkan menghentikan usahanya. Dalam kondisi tersebut, peternak berusaha mempengaruhi pemerintah melalui penyampaian aspirasi dan permasalahan yang mereka hadapi. Upaya ini menunjukkan bahwa peternak tidak hanya bertindak sebagai pelaku produksi, tapi juga sebagai kelompok yang berusaha memperjuangkan kepentingannya dalam proses kebijakan. Peternak dapat menyampaikan kondisi usaha mereka melalui organisasi atau asosiasi peternak, melakukan audiensi dengan pemerintah, menyampaikan data mengenai biaya produksi dan harga jual, serta mengusulkan adanya kebijakan yang dapat menciptakan kondisi pasar yang lebih adil. Tujuan utama dari advokasi kebijakan ini adalah mencegah peternak menjual telur dengan harga yang terlalu rendah. Harga jual yang terlalu rendah dapat menyebabkan peternak tidak mampu menutupi biaya produksi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat memberikan batas perlindungan agar harga telur di tingkat peternak tetap berada pada tingkat yang wajar. Perlindungan tersebut bukan berarti pemerintah harus selalu menetapkan harga yang tinggi, tetapi harus berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan peternak, pedagang, dan konsumen. Selain itu, advokasi dilakukan untuk mengurangi kerugian yang dialami peternak. Kerugian dapat terjadi apabila harga jual telur berada di bawah biaya produksi. Dalam usaha peternakan ayam petelur, biaya pakan merupakan salah satu komponen biaya yang cukup besar. Ketika harga pakan dan biaya operasional meningkat, tetapi harga telur justru menurun, keuntungan peternak akan semakin kecil, bahkan malah minus. Oleh karena itu, peternak mendorong adanya kebijakan yang dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Advokasi kebijakan juga bertujuan untuk menciptakan harga yang lebih adil. Harga yang adil berarti harga yang dapat memberikan keuntungan yang layak bagi peternak, tetapi tetap mempertimbangkan kemampuan pedagang dan konsumen. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan kebijakan yang dapat mencegah terjadinya ketidakseimbangan dalam rantai pemasaran.
Dengan adanya harga yang lebih adil, peternak dapat memperoleh pendapatan yang lebih layak dan konsumen tetap dapat memperoleh telur dengan harga yang wajar. Tujuan jangka panjang dari advokasi tersebut adalah menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat. Peternakan ayam petelur rakyat tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi sumber pendapatan dan mata pencaharian bagi banyak masyarakat. Jika peternak terus mengalami kerugian, keberlangsungan usaha mereka dapat terancam. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah harga dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan sistem agribisnis peternakan yang lebih stabil dalam jangka panjang. Sebagai bentuk respons terhadap aspirasi peternak, pemerintah menetapkan harga acuan pembelian atau HAP telur di tingkat peternakan sebesar 26.500 per kilogram. Penetapan harga acuan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara proses advokasi yang dilakukan oleh pelaku agribisnis dengan kebijakan pemerintah. Aspirasi peternak mengenai perlunya perlindungan harga kemudian direspon melalui suatu kebijakan yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam perdagangan telur di tingkat peternak. Namun, penetapan HAP belum tentu secara otomatis menyelesaikan seluruh permasalahan yang dihadapi peternak. Kebijakan tersebut perlu didukung dengan pengawasan dan pelaksanaan yang efektif di lapangan. Apabila harga acuan telah ditetapkan, tetapi peternak tetap menjual produknya dengan harga yang jauh lebih rendah, maka tujuan perlindungan tersebut belum tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, advokasi perlu dilanjutkan dengan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan menyampaikan evaluasi apabila masih terdapat permasalahan. Dari kasus ini, dapat dilihat bahwa advokasi kebijakan tidak berhenti pada tahap penyampaian keluhan saja. Peternak perlu mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data, menyatukan aspirasi, melakukan komunikasi dengan pemerintah, mengusulkan solusi, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan. Proses tersebut menunjukkan bahwa advokasi merupakan kegiatan yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Dengan demikian, advokasi kebijakan dalam kasus peternak ayam petelur merupakan upaya untuk mendorong pemerintah menciptakan kebijakan yang dapat melindungi harga telur di tingkat peternak, mengurangi resiko kerugian, menciptakan harga yang lebih adil, dan menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat. Penetapan HAP telur sebesar Rp26.500 per kilogram menjadi salah satu contoh bahwa aspirasi pelaku agribisnis dapat mempengaruhi respon dan kebijakan pemerintah. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tetap bergantung pada pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara keberlanjutan. Kemudian ada advokasi pasar. Kasus peternak ayam petelur ini juga memiliki hubungan yang erat dengan advokasi pasar karena permasalahan utama yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah, tetapi juga dengan kondisi pasar yang tidak seimbang. Ketika produksi telur meningkat, sementara permintaan pasar tidak mengalami peningkatan yang sebanding, maka terjadinya kelebihan pasokan atau oversupply. Kondisi tersebut dapat menyebabkan harga telur mengalami penurunan di tingkat peternak. Bagi peternak, keadaan ini menjadi permasalahan serius karena biaya produksi tetap harus dikeluarkan meskipun harga jual mengalami penurunan. Dalam sistem agribisnis, harga suatu komoditas dipengaruhi oleh hubungan antara permintaan dan penawaran. Ketika jumlah telur yang tersedia di pasar lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan konsumen, harga cenderung mengalami tekanan. Namun, dampak dari kondisi tersebut seringkali lebih besar dirasakan oleh peternak sebagai produsen. Peternak tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengatur jumlah produksi secara tepat dan cepat karena
Kegiatan peternakan membutuhkan waktu, modal, dan perencanaan. Ayam yang sudah dipelihara tetap harus diberi pakan dan dirawat, sehingga peternak peternak tetap menghasilkan telur meskipun harga sedang rendah. Dalam kondisi seperti ini, advokasi pasar diperlukan untuk mendorong terciptanya sistem perdagangan yang lebih adil. Peternak membutuhkan mekanisme pasar yang tidak hanya menyerahkan seluruh resiko kepada produsen ketika terjadi kelebihan pasokan. Apabila seluruh beban penurunan harga hanya ditanggung oleh peternak, maka posisi peternak dalam rantai agribisnis menjadi semakin lemah. Oleh karena itu, advokasi pasar dilakukan untuk memperjuangkan adanya transparansi, perlindungan, serta peningkatan posisi tawar peternak dalam proses pemasaran telur. Salah satu tujuan advokasi pasar dalam kasus ini adalah menjaga harga telur di tingkat peternak. Harga telur yang diterima peternak harus berada pada tingkat yang dapat memberikan keuntungan yang layak setelah dikurangi biaya produksi. Upaya menjaga harga tidak berarti menghilangkan mekanisme pasar, tetapi menciptakan kondisi agar peternak tidak mengalami kerugian yang terlalu besar ketika terjadi perubahan harga. Dalam hal ini, kebijakan harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat menjadi salah satu instrumen untuk memberikan perlindungan kepada peternak. Namun, penerapan kebijakan tersebut tetap memerlukan pengawasan agar harga di lapangan tidak terlalu jauh dari harga yang telah ditetapkan. Advokasi pasar juga bertujuan mencegah praktik pembelian dengan harga yang merugikan peternak. Dalam rantai pemasaran, peternak seringkali memiliki posisi tawar yang lebih rendah dibandingkan pedagang atau pembeli dalam jumlah yang besar. Kondisi ini dapat menyebabkan peternak menerima harga yang ditentukan oleh pihak pembeli, terutama ketika peternak membutuhkan uang secara cepat atau tidak memiliki alternatif pasar lain. Oleh karena itu, diperlukan sistem perdagangan yang lebih transparan dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, transparansi harga menjadi bagian penting dalam advokasi pasar. Peternak perlu mengetahui informasi mengenai harga telur di berbagai tingkat pemasaran, mulai dari harga di tingkat peternak hingga harga di tingkat pedagang dan konsumen. Dengan informasi yang terbuka, peternak dapat mengetahui apakah harga yang ditawarkan kepada mereka masih wajar atau terdapat perbedaan harga yang terlalu besar dalam rantai distribusi. Kurangnya informasi dapat menyebabkan peternak berada dalam posisi yang lemah ketika melakukan transaksi karena mereka tidak memiliki dasar yang cukup untuk melakukan kondisi perbandingan atau negosiasi. Transparansi harga juga dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi antara peternak dan pelaku pasar lainnya. Peternak yang memiliki informasi mengenai kondisi permintaan, jumlah pasokan, dan harga pasar akan lebih mampu menentukan keputusan penjualan. Mereka dapat mempertimbangkan waktu penjualan, jumlah produk yang akan dipasarkan, serta pilihan pembeli yang tersedia. Dengan demikian, informasi pasar dapat menjadi salah satu sumber kekuatan bagi peternak. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan posisi tawar peternak. Peternak yang menjual telur secara individu biasanya memiliki kekuatan yang lebih rendah ketika berhadapan dengan pedagang atau pembeli dalam jumlah yang besar. Untuk meningkatkan posisi tawar, peternak dapat membentuk kelompok, koperasi, atau organisasi peternak. Melalui organisasi tersebut, peternak dapat mengumpulkan hasil produksi, berbagi informasi harga, dan melakukan pemasaran secara bersama-sama. Pemasaran secara kolektif dapat memberikan beberapa keuntungan bagi peternak. Dengan jumlah telur yang lebih besar,
peternak memiliki peluang untuk melakukan negosiasi dengan pembeli dalam posisi yang lebih kuat. Selain itu, peternak juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap satu pembeli tertentu. Apabila peternak memiliki beberapa alternatif pasar, mereka tidak mudah dipaksa menerima harga yang terlalu rendah. Dalam kasus peternak ayam petelur ini, advokasi pasar tidak hanya menjadi tanggung jawab peternak, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah dan pelaku pasar lainnya. Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan informasi harga, mengawasi perdagangan, dan menciptakan regulasi yang mencegah praktik perdagangan yang merugikan. Sementara itu, pedagang dan pelaku distribusi juga menjalankan kegiatan perdagangan secara transparan dan wajar. Kasus ini menunjukkan bahwa advokasi pasar memiliki peran penting dalam menciptakan sistem agribisnis yang lebih adil. Peternak tidak hanya perlu meningkatkan produksi, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk memahami kondisi pasar dan memperjuangkan kepentingannya. Dengan adanya advokasi pasar yang kuat, peternak diharapkan dapat memperoleh harga yang lebih layak, mengurangi resiko kerugian, dan mempertahankan keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur. Walaupun informasi yang tersedia lebih jelas menunjukkan adanya audiensi dan advokasi, kasus ini juga dapat dikaitkan dengan kampanye. Peternak dapat membangun dukungan politik dengan menyampaikan informasi mengenai tingginya biaya pakan, biaya pemeliharaan ayam, biaya tenaga kerja, resiko penyakit, fluktuasi harga telur, dan dampak harga rendah terhadap keberlanjutan peternakan. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui media sosial, berita, organisasi, peternak, dan kegiatan publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa harga telur di tingkat konsumen tidak selalu sama dengan keuntungan yang diterima peternak. Pertemuan antara peternak dan pemerintah merupakan contoh lobby. Dalam proses tersebut, peternak menyampaikan secara langsung permasalahan yang terjadi, dampak harga yang rendah, kondisi peternakan, kebutuhan peternak, dan usulan kebijakan. Lobby dilakukan untuk mempengaruhi pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Dalam kasus ini, peternak menyampaikan kepentingannya secara langsung kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat merespon masalah tersebut melalui kebijakan yang dibuat. Kasus ini juga dapat dikaitkan dengan negosiasi, terutama dalam hubungan antara peternak dengan pembeli atau pengepul. Peternak membutuhkan harga yang mampu menutupi biaya produksi dan memberikan keuntungan. Sementara itu, pembeli juga memiliki pertimbangan mengenai harga pasar dan kemampuan konsumen. Dalam proses negosiasi, pihak-pihak yang terlibat dapat membahas harga telur, jumlah pembelian, kualitas telur, waktu pembayaran, biaya distribusi, volume pasukan. Negosiasi yang baik harus menghasilkan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah ketidakseimbangan antara kepentingan peternak, kondisi pasar, dan harga jual petelur. Peternak menginginkan harga yang lebih tinggi karena harus menanggung biaya produksi. Namun, apabila produksi telur terlalu banyak, harga pasar dapat turun. Jika kondisi tersebut tidak ditangani, peternak dapat mengalami kerugian dan mengurangi jumlah produksinya. Masalah ini menunjukkan bahwa kebijakan agribisnis harus memperhatikan tidak hanya konsumen, tetapi juga keberlanjutan usaha produsen. Jika harga terlalu tinggi, konsumen dapat terbebani. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah, peternak dapat mengalami kerugian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan peternak, pedagang, konsumen, dan konsumen. Dalam studi kasus ini,
Terdapat beberapa pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Yang pertama, peternak menginginkan harga jual yang mampu menutupi biaya produksi dan memberikan keuntungan yang layak. Pemerintah berperan membuat kebijakan dan mengawasi pelaksanaan harga. Pedagang atau pembeli membutuhkan harga pembelian yang sesuai dengan kondisi pasar. Konsumen menginginkan harga telur yang terjangkau, dan organisasi peternak berperan mengumpulkan aspirasi dan memperkuat posisi tawar peternak. Sekian dari pemaparan materi hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.